Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu bidan untuk masyarakat bersama dengan Bidan Susi. Nah, tadi kalau misalnya disinggung, Bu Bidan ini ternyata membuka klinik ya, yang mana memang ternyata praktik bidan mandiri. Ternyata membuka klinik ini nggak mudah ya. Banyak juga orang-orang bidan lainnya juga ikut membantu ya, ikut minta tolong membuka klinik sama Bidan Susi ini ya. Bukan gitu Mbak, dia lebih ke kalau dia udah ada skill, dia ini 2 tahun dulu dia magang gitu loh Mbak, baru bisa gitu loh. Nanti ada pengurus IB-nya gitu loh Mbak. Ada kriterianya kalau mau ke klinik seperti udah itu 2 tahun. PPM Mbak, beda sama klinik. Beda sama klinik. Oke gitu. Nah, sebenarnya kalau secara umumnya kan kita melihat kalau misalnya peran bidan itu cuman sebagai melihat ya kondisi ibu pada saat kehamilan, membantu melahirkan serta pasca melahirkan. Sebenarnya tugasnya itu apa aja sih Bu Bidan? Bukan itu aja loh Mbak, banyak ternyata ya. Tapi orang-orang taunya bidan itu ke persalinan, kehamilan, nipas dan KB. Sedangkan peran bidan itu banyak, lebih ke masyarakat juga, kayak kita poswindu, senam lansia. Nah, gitu loh Mbak. Banyak ternyata ya. Ini ternyata tadi tuh kita cerita ya kalau misalnya Bidan Susi ini malam tadi nggak sampai tidur ya karena banyak banget pasien ibu hamil ya. Ada 4 persalinan. Sampai kayak gitu ya, karena nggak kenal waktu kan ya kalau misalnya orang melahirkan tuh. Kalau bidan itu 24 jam Mbak. 24 Emang jam. udah sumpah kan sebagai bidan. Emang tantangannya kayak gitu ya? Emang udah kita taman emang itu ada sumpah profesi. Sumpah profesi seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dari bidan sendiri, apa sih tantangannya menjadi seorang bidan itu? Apalagi kan ini kan tidak terikat oleh waktu ya. Kadang tuh pagi, subuh nggak kenal waktu pokoknya ya. Tantangannya gini loh Mbak. Apalagi saya di daerah pasar bukanya. Kadang pasien tuh datang udah dalam kondisi yang emergency gitu kan. Dia datang udah pendarahan, sedangkan dia nggak pasien kita. Masyarakat tidak mengerti. Sedangkan dia persalinan tuh harus dari awal kehamilan. Kadang dia bilang gini, oh di situ bagus, kucuk-kucuk dia datang, sedangkan keadaan dia udah jelek gitu loh Mbak. Contoh tensinya tinggi, sedangkan dia nggak pernah kontrol gitu loh Mbak. Itulah tantangan kami sebagai bidan Mbak. Berarti sebenarnya seorang ibu hamil itu juga harus rutin kontrol ya, gak semata-mata pada saat persalinan saja baru datang ke bidan gitu ya. Betul. Apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan bagi ibu hamil gitu dari awal mungkin kehamilan hingga persalinan seperti itu bidan? Yang penting diperhatikannya itu gizinya, proteinnya, sayur, buah, kalsium, tablet tambah darah, pikirannya rileks. Persalinan itu adalah normal, baik itu lahir normal, lahir EC, yang penting kita sehat, yaitu kita jangan stres. Kita bersyukur sama Allah bahwa kita ditakdirkan sebagai wanita hebat bisa hamil. Jadi kita ibu hebat, saya bisa hamil, akan bersalin sebagai bayi saya sehat, saya selamat gitu loh Mbak. Nah ternyata nih ya, kalau misalnya untuk melahirkan bayi yang sehat itu nggak cuma dari wanitanya saja yang kontrol, tapi juga laki-laki juga kontrol ya. Bapaknya harus jadi bapak siaga, ikut datang. Jadi si bapaknya nanti malam, nih dek lo minum obatnya gitu. Jadi suami istri itu dia harus saling dukung gitu loh Mbak. Pas persalinan juga kayak gitu, didampingi gitu loh. Pernah ada kejadian apa aja nih Bu Bidan selama 20 tahun ya menjadi seorang bidan? Apa saja sih keluh kesahnya? Mungkin ada cerita lucu dan juga cerita menarik yang bisa di-sharing kepada masyarakat. Oh gitu. Kadang si pasien itu datangnya udah kucuk-kucuk, datang udah lahir di mobil. Kadang kami tuh udah lahir di mobil? Iya, di depan klinik itu kan. Kadang di pagar. Dia nggak tahu karena dia kan nggak kontrol tuh. Kadang ada yang kontrol udah sakit bener dia datang gitu. Jadi itulah kita harus siap, harus cekapan jadi bidan. Tidak mengenal waktu kayak gitu. Ada juga enggak yang cerita sukanya, dukanya juga gitu kan? Kalau duka tuh pernah pasiennya itu dia kan ngelahirin itu nggak punya suami, nggak punya biaya, kasihan kita kan, udah dibantu kayak gitu kan, ya sedih aja. Orang lain ada suami, ada keluarga, dia nggak ada, kayak gitu loh Mbak.
Pernah nggak sih Bu Bidan kejadian kalau misalnya anaknya meninggal di dalam kandungan, terus juga mungkin ibunya meninggal pada saat proses melahirkan? Pernah nggak sih? Itu sebenarnya karena apa Nah, itu? itu karena pernah Mbak, tapi kita kalau di klinik nggak pernah, kalau di PPM nggak pernah, di rumah sakit. Di rumah Itulah sakit. peran kami sebagai bidan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, Mbak. Ya itu tadi kita dari awal hamil kontrol. Nah, dia meninggal dalam perut kalau dia tablet tambah darahnya nggak minum, gizi nggak bagus, ya itu Mbak, bayinya bisa meninggal dalam perut juga. Kalau dari Si ibu segi juga. ibunya, Kalau si ibunya kalau tensinya udah tinggi dia nggak kontrol atau dia nggak minum tablet tambah darah bisa perdarahan. Nah, bisa mengakibatkan fatal juga. Tapi itu tidak akan terjadi kalau si ibunya siaga, bapaknya siaga, ikutin kelas ibu hamil, jadi dia mengerti gitu loh Mbak. Nggak akan terjadi apa yang tidak kita inginkan gitu loh. benar. Nah ini kan Bu Bidan tadi cerita kalau misalnya pernah ke daerah pedalaman ya, yang juga jauh kan ya dari akses masyarakat di perkotaan. Nah sebenarnya kalau di sana itu seperti apa sih antusias masyarakat pada saat bidan tuh tiba di sana gitu? Antusias masyarakat tuh ada, tapi dia lebih ke dukun. Nah di situ kita peran kami bidan. Kita bidan harus menguasai bahasa. Misal kita tinggal di daerah Lampung kayak saya dulu ya, saya harus belajar bahasa Lampung. Contoh dia datang nih, udah kakinya duluan lahir. Kita harus menguasain kalau sungsang itu bahasanya Lampung itu 7K, 7K gitu kan. Jadi kita harus itu, Bu ini anaknya 7K loh Bu. Nah ibu harus ikutin aba-aba bidan. Kita mau ngerujuk nggak bisa lagi, ini kakinya udah keluar. Sedangkan mau ke rumah sakit kami hampir 2 jam Mbak. Ya ampun Jadi ya. kita harus siap si bidannya. Berarti harus benar-benar menguasai di bidangnya ya. Di bidang kebidanan harus menguasai. Nah kalau Bu Bidan sendiri melihat kondisi masyarakat apalagi daerah pedalaman itu kan banyak sekali percaya dukun beranak nih. Iya. Nah itu gimana tuh melihat kondisi Dukun itu? beranak dan perajia. Nah disitulah kita harus merangkul tokoh masyarakat, dukunnya. Nanti Bu kalau ngelahirin panggil Bu Bidan ya. Nanti ibu yang bersihin ini. Nah Bu Bidan yang nolong ngelahirin. Lama kelamaan dukunnya akan mundur. Tapi kita tetap dampingin mereka supaya mereka lama-lama masyarakat lebih ke si bidannya. Lebih aware ke bidan Iya ya, kayak betul. dukun tadi. Tergantung cara kita pendekatan sama si masyarakat, sama dukun, sama tokoh masyarakatnya loh Mbak. Tapi sebenarnya kalau misalnya sering kontrol nih, berarti si bidan ini bisa memperkirakan nggak kalau misalnya pelahirannya nanti kira-kira seminggu lagi, jadi kan persiapan nggak terjadi ketika memang melahirkannya di depan pagar tadi, jadi mobil dan sebagainya. Betul. Nah disitulah pentingnya kita kontrol tadi. Dia udah persiapan untuk kalau dia udah dari TM1 sampai TM3 kontrol, dia udah percaya diri itu. Pakaiannya dia juga udah siap, nomor HP bidannya atau dia rumah sakit atau nomor HP dokter dia udah siap semuanya. Oke, Gitu, Bu Bidan Mbak. kita jeda dulu ya. Nanti kita Oke. bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu bidan untuk masyarakat. Pemirsa kami akan kembali setelah yang satu ini.